Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu ta'ala bi nabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat bahwa kita semua dapat melakukan suatu kewajiban, yaitu berupa puasa di bulan Ramadan ini. Dan tentunya dengan puasa ini Allah mengharapkan bagi hambanya ini agar menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana pendapat dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa ketakwaan seorang memiliki beberapa ciri. Yang pertama adalah al-khauf min al-jalil, yaitu takut pada Allah yang Maha Agung. Di mana ketakutan ini bukan sebagaimana ketakut seorang pada makhluk dan pribadi, namun takut di sini adalah dengan kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala agar dekat untuk taat. Kemudian yang kedua adalah al-amalu bitafsir, yaitu beramal melakukan satu perbuatan sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah berupa wahyu dan amal. Dan disinilah urgensi kita dalam melakukan setiap amal perbuatan adalah dengan menstandarkan miqyasul amal kita terhadap apa yang disyariatkan Allah kepada kita, sehingga dalam melakukan suatu perbuatan diri kita ini bertanya pada diri kita sendiri, bolehkah ini saya lakukan? Apakah ini minuman misalnya, ini boleh untuk saya minum? Apakah minuman ini mengandung yang diharamkan oleh Allah SWT? Kemudian yang ketiga adalah ridho dengan yang sedikit, ridho dengan pemberian Allah yang berupa rezeki. Ada sebuah kisah, ada zaman Rasulullah, ada seorang yang suam kepada Rasulullah, selama ini keluarga saya selalu memiliki kekurangan. Apa yang saya lakukan setiap hari dari pagi hingga petang hari, saya mendapatkan 5 dirham. Namun keluarganya yang saya tinggalkan, baik istri dan anak, selalu mengeluh. Anak terus menangis dan istri selalu meminta terus. Mohon nasihat dari Rasul. Kemudian tenang Rasulullah menyampaikan bahwa dengan 5 dirham itu sampaikan kepada majikan ini agar dikurangi menjadi 4 dirham. Dan pada saat itu terbelalak orang. Bagaimana mungkin dengan 5 dirham itu kurang, malah dikurangi? Namun pada saat itu tetap melakukannya sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan kembali lagi seorang ini pada Rasulullah. Rasulullah, saya masih kekurangan, warga saya masih membutuhkan untuk keperluan sehari-hari. Kemudian Rasulullah menyampaikan kembali kepada majikan ini dan sampaikan kepadanya agar gaji hariannya menjadi 3 dirham. Pada saat itulah seorang tidak membantah lagi dan sangat meyakini apa yang disampaikan Rasulullah pasti memiliki suatu kebaikan. Pada saat itulah dia menyampaikan pada majikannya. Kemudian setelah beberapa hari, seorang ini dengan langkah yang berbeda, dengan langkah yang tegas dan penuh keceriaan, dan menyampaikan kepada Rasulullah, baik Rasulullah, sekarang dengan 3 dirham itu
keluarga saya hidupnya tenang, anak saya tidur dengan puas dan istri merasa nyaman. Baik saudara, kata beliau semua, sebetulnya dengan dua yang kamu berikan pada majikan itu bukan menjadi hak. Dan 3 dirham yang kamu peroleh itu adalah menjadi berkah untuk keluarga. Maka carilah keberkahan, bukan banyak. Kemudian ciri yang terakhir dari yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib adalah istidatu yaumil rafiq, yaitu mempersiapkan pada hari keberangkatan, di mana seorang hamba, seorang manusia, seorang makhluk pasti memiliki suatu ajal. Sebagaimana firman Allah, Alhamdulillah saya tahu rajin 9. Pak Ida aja mayas takfir rasakan walajas taktimun. Apabila ajal seorang telah tiba, maka tidak bisa diakhirkan sendiri pun maupun diajukan. Dan inilah yang menjadi utama bagi diri kita, bahwa kehidupan ini sangat singkat sekali, kehidupan adat sangat panjang sekali. Tentunya kita bekali diri kita dengan suatu ketakwaan berupa pensucian diri dengan amalan soleh, dan juga bekal-bekal yang menjadi bahan memperkuat keimanan dan beban di akhirat. Bila kita berdoa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.